Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kebijakan dividen. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Muhammad Eka Firdaus, yang kedua Nisaul Usolehah, yang ketiga Dita Amalia Putri, yang keempat Aldi Reja Abdillah. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang teori kebijakan dividen. Pengertian teori kebijakan dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh dari perusahaan akan dibagikan ke pemegang saham sebagai dividen atau laba ditahan untuk pembiayaan investasi perusahaan di masa yang akan mendatang. Faktor penting yang mempengaruhi kebijakan dividen adalah kesempatan investasi yang tersedia, ketersediaan dan biaya modal alternatif, dan preferensi pemegang saham untuk menerima pendapatan saat ini atau menerimanya di masa mendatang. Dividen adalah tidak relevan. Moldigliani Miller berpendapat bahwa pembayaran dividen tidak berpengaruh pada kemakmuran pemegang saham, dan keputusan apakah laba yang diperoleh akan ditahan atau dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Moldigliani Miller berasumsi bahwa yang pertama, pasar modal yang sempurna di mana semua investor bersifat rasional. Kedua, tidak ada pajak perseorangan dan pajak penghasilan perusahaan. Yang ketiga, tidak ada biaya emisi dan biaya transaksi. Yang keempat, kebijakan dividen tidak berpengaruh pada biaya modal perusahaan. Yang kelima, informasi tersedia bagi individu terutama tentang kesempatan investasi. Bird in the hand theory. Menurut Handi Wijaya, teori ini mengemukakan bahwa pemegang saham akan lebih senang terhadap dividen daripada capital gain. Pemegang saham memiliki pandangan bahwa dividen memiliki risiko lebih sedikit dan tingkat pengembalian lebih pasti dibandingkan dengan capital gain. Myron Gordon dan John Linter berpendapat bahwa KE akan meningkat sebagai akibat penurunan pembayaran dividen. Investor lebih merasa aman untuk mendapatkan dividen daripada menunggu capital gain. Rumusnya KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G. Unsur dividen yield D1 atau P0 lebih kecil resikonya dibandingkan dengan unsur pertumbuhan G yang diharapkan. Tax differential theory. Tingkat keuntungan yang diharapkan KE terdiri atas dua komponen utama, yaitu dividend yield ditambah dengan capital gain yang diharapkan. Untuk memperoleh tingkat keuntungan setelah pajak, kita harus menyesuaikan kedua komponen tersebut dengan pajak. Contoh soalnya, seorang investor dengan tingkat pajak pendapatan 28%, investor tersebut dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama, saham dengan harga pasar Rp100 dengan dividen 12 dan tingkat pertumbuhan 3%. Pilihan kedua, saham dengan harga pasar Rp100, dividen tahun pertama 4 dan tingkat pertumbuhannya 11%. Kedua saham tersebut hanya dimiliki 1 tahun. Jawabannya KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G sama dengan R12 per 100 ditambah 3%, hasilnya adalah 15%. Yang kedua, KE sama dengan D1 dibagi P0 ditambah G sama dengan R4 dibagi 100 ditambah 11%, hasilnya 15%. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Information content hypothesis.
Modigliani Miller berpendapat bahwa kebijakan dividen adalah tidak relevan dengan mengasumsikan baik investor maupun manajer memiliki informasi yang sama atas berbagai kesempatan investasi, sehingga investor dan manajer memiliki penilaian yang sama terhadap perusahaan dan kebijakan dividen atau kebijakan distribusi pendapatan di masa datang. Modigliani Miller selanjutnya berpendapat bahwa kenaikan dividen ini oleh investor dilihat sebagai tanda atau sinyal bahwa prospek perusahaan di masa datang lebih baik. Sebaliknya, penurunan dividen akan dilihat sebagai tanda bahwa prospek perusahaan menurun. Dan Modigliani Miller berkesimpulan bahwa reaksi investor terhadap perubahan dividen tidak berarti sebagai indikasi bahwa investor lebih menyukai dividen dibandingkan dengan laba ditahan. Kenyataan bahwa harga saham berubah mengikuti perubahan dividen semata-mata karena adanya information content dalam pengumuman dividen. Demikian, hingga saat ini penelitian masih sulit untuk menentukan apakah perubahan harga saham yang mengikuti perubahan dividen disebabkan karena kebijakan dividen dilihat sebagai satu tanda bagi investor disebut juga dengan signaling effect. B. Karena memang investor lebih menyukai dividen daripada capital gain disebut juga dengan preference effect. Yang C. Karena kombinasi keduanya. Clientele effect. Ada investor yang lebih menyukai memperoleh pendapatan saat ini dalam bentuk dividen seperti halnya individu yang sudah pensiun, sehingga investor ini menghendaki perusahaan untuk membayar dividen yang tinggi. Dan ada pula investor yang lebih suka untuk menginvestasikan kembali pendapatan mereka karena kelompok investor ini berada dalam tarif pajak yang cukup tinggi. Tidak jarang pula ada perusahaan yang membagikan dividen diikuti dengan penjualan obligasi. Ada dua hal penting dalam kebijakan semacam ini, yaitu yang pertama, pembagian dividen tersebut digunakan untuk memberi sinyal ke pasar tentang prospek perusahaan. Harapannya adalah bahwa perusahaan kemudian dapat menjual obligasinya dengan harga yang lebih baik. Yang kedua, bahwa pembagian dividen itu dimaksudkan untuk mengurangi agensi konflik antara manajer dengan pemegang saham. Yang selanjutnya yaitu kebijakan dividen dalam praktik. Pada praktiknya, perusahaan cenderung memberikan dividen dengan jumlah yang relatif stabil atau meningkat secara teratur. Kebijakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh asumsi bahwa yang pertama, investor cenderung lebih menyukai dividen yang stabil. Yang kedua yaitu investor melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik pula. Demikian sebaliknya. Hal ini membuat perusahaan lebih senang mengambil jalan aman, yaitu untuk tidak menurunkan pembayaran dividen. Pada umumnya juga, perusahaan akan menaikkan dividen hingga suatu tingkatan di mana mereka yakin dapat mempertahankannya dividen di masa mendatang. Artinya apa? Artinya bahwa jika terjadi kondisi yang terburuk sekalipun, perusahaan masih dapat mempertahankan pembayaran dividennya. Pada prakteknya, ada juga perusahaan yang menggunakan model residual dividend. Model residual dividend ini berkembang karena perusahaan lebih senang menggunakan laba ditahan daripada menerbitkan saham baru untuk memenuhi kebutuhan modal sendiri. Alasannya yaitu yang pertama, menerbitkan saham menimbulkan biaya emisi saham atau flotation cost, dan yang kedua, menurut teori signaling hipotesis, penerbitan saham baru sering disalahartikan oleh investor bahwa perusahaan kesulitan keuangan, sehingga menyebabkan penurunan harga saham.
Yang selanjutnya yaitu pertimbangan manajerial dalam menentukan dividen. Berikut faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menentukan dividen. Yang pertama, kebutuhan dana perusahaan. Kebutuhan dana bagi perusahaan dalam kenyataannya merupakan faktor yang harus dipertimbangkan. Seperti contoh lainnya yaitu aliran kas perusahaan yang diharapkan, pengeluaran modal di masa datang yang diharapkan, kebutuhan tambahan piutang dan persediaan, pola atau schedule pengurangan utang, dan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi posisi kas perusahaan harus dipertimbangkan dalam analisis kebijakan dividen. Yang kedua yaitu likuiditas atau kas. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam banyak kebijakan dividen. Karena dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas sebuah perusahaan secara keseluruhan, maka akan semakin besar pula kemampuan perusahaan untuk membayarkan dividennya. Yang ketiga yaitu kemampuan meminjam. Posisi likuiditas perusahaan dapat diatasi dengan kemampuan perusahaan untuk meminjam dalam jangka pendek. Kemampuan meminjam dalam jangka pendek tersebut akan meningkatkan fleksibilitas likuiditas perusahaan. Jadi kemampuan meminjam yang lebih besar, fleksibilitas yang lebih besar pula akan memperbesar kemampuan untuk membayarkan dividen tersebut. Lalu yang keempat yaitu keadaan pemegang saham. Nah, jika suatu perusahaan itu kepemilikan sahamnya relatif tertutup, manajemen biasanya dapat mengetahui dividen yang diharapkan oleh pemegang saham dan dapat bertindak dengan tepat. Jika hampir semua pemegang saham berada dalam golongan high tax dan lebih suka memperoleh capital gains, maka perusahaan dapat mempertahankan dividen payout yang rendah. Dan untuk perusahaan yang jumlah pemegang sahamnya besar, hanya dapat menilai dividen yang diharapkan pemegang saham dalam konteks pasar. Yang kelima yaitu stabilitas dividen. Bagi para investor, faktor stabilitas dividen akan lebih menarik daripada dividen payout ratio yang tinggi. Stabilitas di sini dalam arti tetap memperhatikan tingkat pertumbuhan perusahaan yang ditunjukkan oleh koefisien arah yang positif. Nah, bagi investor, pembayaran dividen yang stabil merupakan indikator prospek perusahaan yang stabil pula. Dengan demikian, perusahaan juga relatif lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang membayarkan dividen tidak stabil. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu stok dividen. Stok dividen adalah pembayaran tambahan saham kepada pemegang saham, di mana dividen di sini adalah dalam bentuk saham. Bisa kita lihat contohnya yaitu pada PT Ilesu. Pada awalnya saham biasanya yaitu 5.000 per 600 lembar. Ini kita perkecil saja. Awalnya saham biasanya yaitu 5.000 per 600 lembar dengan totalnya yaitu 3 juta. Kapital surplusnya yaitu 1.500.000 dengan laba ditahannya yaitu 7.500.000. Semuanya dijumlah dan menghasilkan modal sendirinya adalah 12 juta. Kemudian, perusahaan menentukan stok dividen sebesar 5%, maka ada tambahan dividen sebesar 5%. Jadi, 5% kali 600 sama dengan 30. Dengan demikian, setiap 20 lembar saham akan mendapatkan tambahan 1 lembar saham baru. Apabila harga pasar saham adalah 10.000, maka setelah stok dividen neraca perusahaan akan menjadi 5.000 per 630 lembar sama dengan 3.150.000 dengan kapital surplusnya adalah 1.650.000 dan laba ditahannya adalah 7.200.000 dan semuanya dijumlah menghasilkan modal sendirinya yaitu 12 juta. Karena stok dividennya adalah 10.000 kali 30 lembar, maka hasilnya adalah 300.000. Ditransfer dari laba ditahan ke dalam saham biasa
dan kapital surplus. Karena nilai nominalnya sama, kenaikan jumlah lembar saham tercermin dalam kenaikan saham biasa sebesar 5.000 kali 30 lembar. Dan hasilnya adalah 150.000. Sedangkan sisanya 150.000 dimasukkan dalam kapital surplus, sehingga kapital surplusnya berubah menjadi 1.650.000. Dengan demikian, modal sendiri tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada stock split. Stock split adalah pemecahan nilai nominal saham ke dalam nilai nominal yang lebih kecil. Contohnya bisa dilihat, itu adalah struktur, itu adalah stock split dari PT ILESU. Saham biasanya pada awalnya saham biasanya adalah 5.000 per 600 lembar, yaitu 3 juta, dengan kapital surplusnya adalah 1.500.000 dan laba ditahannya adalah 7.500.000 dan semuanya dijumlah menghasilkan modal sendirinya adalah 12 juta. Setelah stock split maka akan menjadi saham biasanya dengan nominal 2.500 per 1.200 lembar dan menghasilkan 3 juta, kapital surplusnya adalah 1.500.000, laba ditahannya adalah 7.500.000, semuanya dijumlah dan modal sendirinya adalah 12 juta. Setelah stock split, maka nilai nominal saham berkurang dari 5.000 per lembar menjadi 2.500 per. Tetapi saham biasa, kapital surplus dan laba ditahan tidak mengalami perubahan. Investor yang semula memiliki 100 lembar saham setelah stock split, jumlah lembar saham yang dimiliki akan menjadi 200 lembar, meskipun total nilainya tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada repurchase of stock. Repurchase of stock adalah pembelian kembali saham oleh perusahaan. Dengan pembelian kembali, maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang dan dividen per lembar saham akan lebih besar akhirnya. Misalkan, ada PT ILESU. Pada awalnya, laba setelah pajak adalah 40 juta, jumlah saham beredar adalah 500.000, laba per lembar saham adalah 80, harga pasar saham setelah dividen adalah 960, price or earning ratio-nya adalah 12 kali. Misalkan, perusahaan akan membagikan keuntungan sebesar 20 juta sebagai pembayaran dividen dan pembelian kembali saham perusahaan. Maka dividen per lembar saham menjadi 20 juta per 500.000, sama dengan 40. Dengan demikian, investor berharap nilai saham sebelum dividen dibayarkan adalah sebesar 1.000. Misalkan, perusahaan akan membeli saham dengan dana 20 juta, maka akan dapat dibeli saham sebanyak 20.000 dibagi 1.000 sama dengan 20.000 saham. Dengan demikian, jumlah lembar saham menjadi sebesar 40 juta per 480.000 dan hasilnya adalah 83,33. Apabila price earning ratio perusahaan tidak berubah sebesar 12 kali, maka harga pasar saham secara keseluruhan tidak mengalami perubahan, yakni sebesar 83,33 kali 12 sama dengan 1.000. Dengan demikian, yang diterima investor baik lewat pembagian dividen maupun pembelian kembali adalah sama besar, yaitu 40. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kelemahan pembelian kembali saham, stock repurchase. Keuntungannya adalah yang pertama, pembelian kembali saham perusahaan dipandang sebagai indikasi bahwa saham dinilai terlalu rendah atau undervalued. Yang kedua, pemegang saham memiliki pilihan untuk menjual saham mereka atau tidak. Yang ketiga, dari pandangan manajemen, pembelian kembali saham memberikan beberapa keuntungan. Dan yang keempat, pembelian kembali saham perusahaan juga merupakan satu cara praktis bagi manajemen untuk melakukan restrukturasi keuangan perusahaan. Selanjutnya, kelemahannya adalah yang pertama, perusahaan mungkin membayar terlalu tinggi untuk pembelian kembali saham perusahaan, sehingga sangat merugikan pemegang saham yang memilih untuk tidak menjual sahamnya. Yang
kedua, tidak semua pemegang saham mengetahui implikasi pembelian kembali saham perusahaan, terutama menyangkut kondisi perusahaan saat ini dan prospeknya di masa depan. Yang ketiga, perusahaan semestinya akan dikenakan penalti jika terjadi pembelian kembali saham perusahaan dalam jumlah yang besar. 4. Beberapa investor memandang bahwa pembelian kembali saham perusahaan merupakan indikasi bahwa perusahaan tidak memiliki pertumbuhan yang baik. Semoga dengan beberapa paparan materi dari kelompok 1 membawakan manfaat bagi kalian dan dapat